Keluarga besar DPD PAN Kota Cilegon mengadakan santunan anak yatim dan kaum duafa Minggu 7 April 2024. Acara dihadiri oleh Wali Kota Cilegon, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sekretaris Jenderal DPW PAN, para tokoh politik Kota Cilegon, para caleg terpilih DPRD Kota Cilegon 2024, unsur muspika serta para tokoh agama dan masyarakat. Ratusan paket sembako dibagikan untuk anak yatim dan kaum duafa di sekitar lingkungan Warung Kara, RT 05 RW 01 Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Didi Iskandar selaku panitia acara mengatakan bahwa ini merupakan keberkahan DPD PAN Kota Cilegon untuk membersamai seluruh unsur masyarakat, terutama masyarakat yang belum tahu Partai Amanat Nasional, dan lebih mensosialisasikan diri kepada masyarakat bahwa salah satu kebaikan kita adalah menyantuni anak yatim di bulan Ramadan yang berkah ini. Dan semoga saja sesuatu yang baik ini menjadi kebiasaan kita bersama-sama masyarakat, membantu masyarakat menyantuni anak-anak yatim yang kurang beruntung, ungkapnya. Berikut wawancara kontributor Liputan Lugas TV. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Bang, hari ini keluarga besar di PAN Kota Cilegon mengadakan buka bersama dan santunan anak yatim. Kira-kira acaranya seperti apa nih, Bang? Santunannya berapa? Ya, target pertama yang kita sebar undangan itu kurang lebih ada 800 orang. Tetapi sepertinya yang hadir ini lebih daripada 800 orang. Ini adalah keberkahan dari DPD PAN Kota Cilegon bisa membersamai dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang belum tahu Partai Amanat Nasional. Kita lebih mensosialisasikan diri kepada masyarakat bahwa salah satu kebaikan kita adalah bagaimana menyantuni anak yatim dalam bulan Ramadan yang berkah ini. Tadi dari siapa aja, Pak? Gimana? Dihadiri oleh siapa aja? Alhamdulillah dihadiri oleh Wali Kota Kota Cilegon, kemudian Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Saudaraku Hasbi Sidik, dan beberapa tokoh-tokoh politik yang lainnya. Ada Abah Salim, ada Haji Hamid, kemudian dihadiri juga oleh caleg terpilih 2024. Selain daripada itu juga dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh ulama sekota Cilegon, termasuk unsur muspika sekecamatan Ciwandan. Tadi berapa, Bang, yang disantunin, Bang? Berapa yang disantunin kita menargetkan 100 orang, tetapi yang hadir hampir di angka 67 orang. Bang, ke depan harapannya terkait yatim ini di bulan Ramadan? Harapannya semoga saja ini menjadi satu kebiasaan kita, karena sesuatu yang baik ini menjadi kebiasaan kita untuk selalu sama-sama dengan masyarakat, membantu masyarakat, terutama bagaimana mengasihi dan menyantuni anak-anak yatim yang kurang beruntung. Terima kasih, Bang. Oke. Dalam rangka ukhuwah dengan jajaran pengurus, kader, simpatisan, pendukung, masyarakat umum khususnya di wilayah Kecamatan Ciwandan, terkhusus hari ini saya ingin menghadirkan para alim ulama, di dalamnya sebagian adalah guru-guru saya. Kemudian hadir juga 6 lurah sekecamatan Ciwandan. Atas seizin Pak Heldi, beliau saya undang semata-mata untuk bersilaturahmi. Kemudian seperti biasanya juga saya menghadirkan beberapa anak yatim dan duafa, karena sosok mereka lah sesungguhnya yang dicintai oleh Rasulullah. Saya belum tentu dicintai karena kalau banyak dosa mungkin lalu. Kalau yatim sudah pasti itu merupakan sosok yang dikasihani oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya dan teman-teman masih mewarisi itu sampai dengan tidak terbatas waktu. Namun hari ini ada yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Di dalamnya sengaja saya memohon giringan doa restu dari guru-guru saya, dari para alim ulama, berkenaan dengan
surat rekomendasi yang diamanatkan kepada saya dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hangat Nasional. Saya dipercaya untuk mengikuti percaturan politik berikutnya, yaitu pemilu kada Kota Cilegon, yang diamanatkan secara konstitusi di dalam rekom itu adalah untuk maju sebagai bakal calon wali kota. Nah, untuk itulah saya merasa butuh kiringan doa dari saudara-saudara, dari para alim ulama, ustadz-ustadz, para pendiri saya untuk mengiringi perjalanan politik saya. Mudah-mudahan tentunya dengan harapan semuanya dilancarkan. Amin. Menyadari jumlah kursi hanya memperoleh 6 di DPD Kota Cilegon yang insya Allah kami lantik pada bulan September ya. Kalau nggak salah September dilantiknya. Nah, berbekal 6 kursi itulah yang dimaksud dengan rekom yang diterbitkan kepada saya. Amanatnya adalah jelas untuk mencari mitra koalisi. Kemudian yang kedua adalah mencari pasangan wakil dan atau wali kota, karena memang menyadari di dalam dunia politik tidak ada istilah kunci paten. Kunci paten semuanya akan berubah, tidak terkecuali itu mungkin barangkali. Nah, kemudian selanjutnya melakukan konsolidasi internal seluruh tingkatan, termasuk di dalamnya melakukan proses kaderisasi dan yang tidak kalah pentingnya memperoleh doa restu dari para alim ulama. Nah, hari ini kemudian Pak Heri sengaja saya undang, beliau bukan saya undang sebagai ketua DPC Gerindra, bukan, juga bukan saya undang dalam kapasitas sebagai bakal calon wali kota, tetapi saya undang beliau sebagai pembina partai politik di Kota Cilegon. Saya prihatin nih Pak Wali kalau kemudian tadi ditegaskan dalam sambutannya bahwa yang mengundang pembina politik itu baru PAN yang mengundang. Saya heran ini, kenapa yang lain yang mengundang? Mungkin lagi sibuk. Apakah mereka akan memposisikan sebagai rival politik atau mungkin belum? Karena memang ada sisa waktu di Ramadan ini. Rekomendasi yang diberikan kepada saya itu merupakan amanat konstitusi yang paling berharga dan saya akan perjuangkan untuk bisa menunaikan rekomendasi yang diberikan kepada saya. Jadi saya bukan dalam kapasitas membedakan rekom satu dengan yang lain, tetapi saya mengakui bahwa DPP menerbitkan 2 rekom dan dengan format yang sama. Bersamaan PAN itu karena kan sama-sama mengusung Pak Prabowo dari sananya, kan begitu ya. Artinya bahwa sudah 3 kali PAN ini tetap bersama-sama dengan Pak Prabowo, kan gitu. Kalau memang di daerah juga hubungannya baik, luar biasa kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selaku pembina partai, tadi sudah saya jelaskan, karena memang ini konstelasi politiknya tahun 2024 ini ada, mungkin ya kan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya saya katakan setiap waktu saya ada, saya bisa, saya hadir, biasanya begitu. Nah, alhamdulillah hari ini juga kan tadi kan teman-teman tahu bahwa kita kedatangan tamu Pak Menko, Pak Menhub. Karena ini acaranya sore, kalau acara pagi saya nggak bisa kan gitu kan. Karena acaranya sore saya bisa hadir di sini gitu. Itu yang poin paling terpenting menurut saya. Dan yang saya katakan tadi ya sejujurnya betul, karena memang mungkin baru PAN ya yang mengundang kami, ya saya juga waktunya juga ada, karena memang tadi pagi sampai tadi subuh saya sampai jam 4 ya bersama Pak PJ Gubernur, berikut dengan Pak Kapolda, yang mana memang ada kunjungan menteri. Ya hari ini saya juga memang ingin ke Ciwandan setelah ini meng-cross check gitu loh. Jadi memang tempatnya di Ciwandan ya bukan kebetulan, memang sudah jalannya begitu seperti itu ya. Pak melihat bahwa pimpinan dewan ke depan itu kan PAN sudah masuk, ya kan? Artinya bahwa kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat tadi kepada PAN juga, yang semula 4 menjadi 6 gitu ya. Jadi kemudian tadi juga sempat saya sindir salah satu anggota DPRD-nya kan gitu ya, karena pindah ke PAN jadi 2 kursi di sana kan gitu ya. Jadi memang kita akui bahwa PAN kurang 2,
Gerindra kurang satu. Ya, tadi kan politik dinamis tadi sudah disampaikan sama Pak Alawi gitu ya. Penentuannya ini karena ini kan jaraknya masih panjang sebetulnya, ya masih ada waktu. Tadi juga Pak Alawi sudah jelaskan bahwa komunikasi terus dijalankan sama beberapa partai ya. Kita melihat bahwa Gerindra sendiri ya sampai saat ini memang belum melakukan, karena kita tahu bahwa insya Allah rekomendasi yang diberikan Partai Gerindra berarti kan nanti rekomendasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kan begitu. Ya kan? Nah, insya Allah Pak Prabowo jadi Presiden. Karena kita melihat bahwa sekarang masih di MK dan yang lainnya, ya mungkin setelah Lebaran lah baru kita bisa melihat perkembangan Gerindra seperti apa. Ya, setelah ya tanggal 22 ini juga ada kepastian kan itu penentuan.